Oke, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita Suara Kota. Senang sekali hari ini Selasa 16 Februari 2021 kami hadir kembali dalam ruang dengar Radio Suara Kota 101,7 FM Suara Inflasi. Dialog interaktif Radio Suara Kota dalam rilis inflasi Kota Probolinggo untuk edisi bulan Januari 2021. Perkenalkan, saya Dewa yang akan memandu suara inflasi kali ini bersama rekan saya, Nea. Berharap semoga kabar mitra setia Suara Kota di rumah selalu dalam kondisi sehat dan juga tentunya bahagia. Karena bahagia juga bagian dari penguatan imun ya. Siang hari ini juga saya ingin menyapa narasumber yang sudah berkenan hadir di studio Suara Kota. Yang pertama, Kepala BPS Kota Inflasi Daerah Kota Probolinggo, TPID Kota Probolinggo. Apa kabar semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Baik, mengawali suara inflasi kali ini, kita akan buka dengan informasi dari Bapak Maksus terkait indeks harga konsumen atau perkembangan inflasi di Kota Probolinggo pada bulan Januari 2021. Monggo Bapak Maksus bisa menyampaikan paparan informasinya untuk mitra di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi dan ada 5 kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan. Adapun kelompok pengeluaran yang mengalami perubahan inflasi yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,13%, kemudian perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,63%. Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,41%. Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,07%. Dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 0,76%. Sedangkan kelompok pengeluaran transportasi justru mengalami penurunan atau deflasi sebesar 0,04%. Sedangkan kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, kesehatan, rekreasi, olahraga dan budaya serta kelompok pendidikan dan penyediaan makanan dan minuman tidak mengalami perubahan. Adapun komoditas 10 besar komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi maupun deflasi Kota Probolinggo antara lain yang memberikan sumbangan inflasi antara lain cabai rawit yang cukup signifikan 0,1296, kemudian upah pembantu rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan asisten rumah tangga sebesar 0,0891%, kemudian tukang mandor sebesar 0,0864, kemudian emas perhiasan sebesar 0,058%, kemudian tempe sebesar 0,0367%, tahu mentah, ikan benggol, melon, ketimun, dan cumi-cumi. Sedangkan kelompok 10 komoditas yang memberikan sumbangan deflasi antara lain telur ayam ras sebesar 0,0843, cabai merah 0,0439, daging ayam ras sebesar 0,0385%, tomat, udang basah, bawang merah, angkutan antar kota, antar provinsi, kemudian salak, ikan tongkol, dan kelapa.
Ini 10 besar komoditas yang memberikan sumbangan inflasi. Kemudian kalau kita melihat Jawa Timur secara keseluruhan, di mana 8 kota Jawa Timur diberikan tugas untuk menghitung inflasi, semuanya mengalami inflasi. Namun inflasi terbesar disumbang oleh Kota Madiun sebesar 0,60%, disusul Kota Surabaya 0,37%, kemudian Kota Probolinggo 0,28%, Jember 0,25%, kemudian Banyuwangi 0,18%, Kota Kediri 0,16%, dan terendah dialami oleh Kabupaten Sumeneb dan Kota Malang sebesar 0,06%. Kemudian kalau kita bandingkan antara inflasi Kota Probolinggo dengan inflasi Jawa Timur dan inflasi nasional, sedikit ada selisih, di mana inflasi nasional itu sebesar 0,26% untuk laju inflasi bulanan. Kemudian laju inflasi tahunan atau kumulatif juga sebesar 0,26%. Kemudian laju inflasi tahunan atau year on year sebesar 1,55%. Sedangkan laju inflasi bulanan dan laju inflasi tahunan tahun kalender untuk Jawa Timur itu sebesar 0,32%. Sedangkan laju inflasi year on year sebesar 1,25%. Di mana Kota Probolinggo di sini adalah yang paling besar, laju inflasinya 0,28%, dan laju inflasi tahunan sebesar 1,76%. Nah, dari beberapa gambaran ini, di mana di Pulau Jawa sendiri dari 26 kabupaten kota juga hanya satu yang mengalami deflasi, yaitu Kota Tegal. Yang lain yang 25 kabupaten kota mengalami inflasi, dan bervariasi. Yang paling besar adalah diwakili oleh Kota Madiun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti kalau ada pertanyaan bisa kita tambahkan. Terima kasih, itu tadi penjelasan informasi mengenai inflasi bulan Januari 2021, benar ya Bapak, dari BPS Bapak Mahfuz. Mitra Suara Kota, Anda dapat bergabung bersama kami juga menyampaikan aspirasi melalui WhatsApp di nomor 081 336 460.000 atau melalui line telepon di 0335 427 772 selama acara berlangsung hingga pukul 12 siang nanti. Untuk dapat berinteraksi langsung dan mungkin ada beberapa update informasi bisa di-sharingkan juga di studio kami. Lagi-lagi lagi-lagi nih, kenaikan harga cabai rawit menjadi pemicu angka inflasi di Kota Probolinggo hingga mencapai 0,28%. Ada tanggapan mungkin dari administrasi perekonomian, Ibu Heri berkenan untuk memberikan apa sih Bu fenomena ini yang menyebabkan naiknya harga cabai salah satunya, Bu? Silakan. Terima kasih. Selamat siang kepada sehingga tanaman roti, khususnya roti cabai ini
persediaan cabai ini di Kota Probolinggo memang berkurang dengan adanya cuaca ini. Mungkin bisa ditambah dari dinas. Silakan kami persilahkan juga kepada Bapak Yuda dari Pertanian untuk memberikan tambahan informasi mengenai harga cabai lagi nih Pak ya, setiap bulan selalu terjadi. Masih belum on ya Pak? Sudah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Terkait inflasi bulan Januari, dapat disampaikan untuk cabai rawit kenaikan inflasi sekitar 0,28%. Memang cabai rawit ini ketersediaannya di Kota Probolinggo itu hanya kurang dari 1 ton. Kurang dari 1 ton. Ya, sedangkan kebutuhan per bulannya kita itu sekitar 56 ton per bulan. Jadi ini ada defisit sekitar 5,546 ton. Artinya sehingga terjadi gejolak kenaikan harga ya terhadap cabai rawit. Dan untuk ketahanan stoknya memang ini kurang dari 1 bulan. Betul. Jadi itulah yang menyebabkan kenaikan pada harga cabai rawit. Nah, untuk bulan depannya ini kita juga menyusun ya untuk persediaannya itu. Ini kita harus mengatur juga ini untuk bulan depannya ini untuk cabai rawit dan cabai merah ini juga rentan inflasi. Untuk itu nanti bisa ditambahkan oleh dari Pak Ilham terkait dengan produksi di Kota Probolinggo ini hanya sedikit ya. Kita ketahui juga di Kota Probolinggo masyarakat juga sedikit. Umumnya ini petani cabai ada di sekitar di Kecamatan Monase. Jadi itu yang penting. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Yuda. Jadi boleh kita tadi simpulkan memang cabai ini rasa-rasanya akan terus mengalami. Ini ya Pak ya, ada perbedaan antara suplai sama demand-nya ya. Jadi 1 ton suplainya sementara ketersediaannya jadi cukup ada sedikit defisit hampir 50 ton tadi. Berikutnya pertanyaannya boleh saya sampaikan juga mengenai minimnya minat petani untuk bertanam kacang kedelai. Apa yang menjadi kendalanya sehingga memicu inflasi terhadap tahu, tempe dan lainnya. Berkenan saya undang mungkin dengan mengundangkan Pak Irham dari Dinas Pertanian atau Pak Nur juga nanti akan menambahkan. Silakan Bapak. Terima kasih. Berkaitan dengan kenapa kenaikan tempe, tahu, dikarenakan kendala-kendala di penanaman untuk kedelai yang ada di Kota Probolinggo ini. Memang di Kota Probolinggo lokal 6.000. Jadi para pengguna khususnya bagi pabrikan tahu dan tempe otomatis memilih harga kedelai yang impor. Harga kedelai impor ini satu keunggulannya, pertama dia besar, yang kedua penanamannya cepat dan lebih berkualitas dibandingkan kedelai lokal. Yang kedua, kenapa petani kita tidak mau menanam kedelai di samping luasan lahan tidak profit kalau untuk di Kota Probolinggo kita, karena kecil sekali. Mereka lebih baik memilih padi daripada kedelai. Di samping itu biaya produksi dari penanaman kedelai lebih tinggi dibandingkan untuk penanaman padi. Namun begitu, kedelai di Kota Probolinggo ini tetap ada, namun dari impor.
Kesempatannya dari ya. impor. Kebetulan yang masuk di kota Probolinggo mungkin tidak banyak sehingga menjadi rebutan, dan kebetulan ini skalanya sudah nasional. Jadi kedelai itu diimpor dari Finlandia atau dari Amerika biasanya yang masuk di Indonesia, dan itu disebar ke seluruh Indonesia. Jadi kenapa mungkin stok yang ada di kota Probolinggo ini dapatnya mungkin sedikit, jadi pengguna, Betul. terutama pabrikan pengolah tempe dan tahu ini stoknya sedikit sekali. Betul. Begitu. Jadi karena tadi ya salah satunya Pak ya, karena kurangnya minat petani untuk Ya, menanam salah satunya kedelai, kurangnya minat petani untuk menanam kedelai karena luasan lahan. karena luasan lahan juga yang di Kota Probolinggo. Kita udah juga Pak Nur, mungkin Pak ada tanggapan dari apa ya fenomena ini Pak ya, selalu Pak ini makanan favorit saya juga Pak, tahu dan tempe di sambal ya. Jangan sampai nanti masa depan tahu dan tempe ini akan terus naik gitu kan. Monggo Bapak silakan. Baik, terima kasih saya menambahkan dari kami. Jadi kami dari Depok PP bahwa berdasarkan pantauan harga di lapangan di 15 Februari ini memang harga kedelai ini sekarang 11.333 berdasarkan laporan dari 11 pasar di Kota Probolinggo. Ini memang menarik karena memang tempe dan tahu ini menjadi semacam makanan pokok ya untuk warga Probolinggo, sehingga apa yang disampaikan Pak Ilham tadi, karena memang stok terbatas, kemudian semua produsen tempe dan tahu ini sekarang tetap berjualan, tetapi untuk variasinya itu lebih kecil. Jadi lebih kecil lagi ya Pak ya. Tetap menjual, kemudian masyarakat tetap mengkonsumsi, tetapi harga tetap dengan Volume yang kemasan lebih kecil. Jadi pantauan dari 11 pasar tetap ada orang jual tempe dan tahu. Demikian teman dari pemerintah. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Bisa tambahkan Mas. Oh silakan Bapak, dari Pak Maksus dari BPS Iya. silakan. Saya melihat dari sisi ekonomi, kelangkaan kedelai ini bukan semata-mata dialami oleh Kota Probolinggo, tetapi sudah dialami secara nasional. Bahkan kita baca beberapa waktu yang lalu, produsen tahu tempe di Jakarta itu sampai mogok produksi karena harganya terlalu mahal. Itu kurang lebih 3 hari dia mogok produksi dan meminta kepada pemerintah untuk mengatasi kelangkaan. Dan kelangkaan itu sendiri dikarenakan produsen kedelai dari Amerika itu lebih kedelainya diambil oleh China, sehingga jatah untuk Indonesia itu sangat berkurang. Dampaknya adalah kelangkaan bahan baku untuk kedelai, untuk tahu dan tempe, sehingga harganya menjadi melambung. Nah, dampak itu sementara untuk produsen tahu tempe, mereka bagai buah malakama kalau menaikkan nanti pembelinya berkurang, sehingga seperti yang disampaikan tadi, ukurannya menjadi kecil, harganya tetap. Jadi kalau kita kan pakai timbangan, sehingga ditimbang tempe itu semula 1 kilo katakanlah 10.000. Setelah ada kenaikan itu menjadi 11.500 dan sebagainya, seperti itu. Itu barangkali bisa menambah wawasan. Terima kasih Pak Maksus atas informasi tambahan. Ini informasi penting juga ya ternyata bahwa suplai dari global itu juga berkurang yang masuk ke Indonesia. Baik, kita terima telepon suara inflasi, selamat siang. Suara inflasi, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa dan dari mana?
Bu Anita dari Kademangan, silakan Ibu, ingin menyampaikan informasi atau pertanyaan ini? Silakan Ibu Anita. Truk dan ini ya, truk dan apa namanya, angkutan transportasi yang besar-besar. Jalan berantas. Baik, baik. Bu Anita dari Kademangan, Bu Anita mungkin ada cerita khusus Ibu. Waktu apa gitu? Ya, siap. Anak-anak apa Bu boleh mentas? Oh, baik, baik. Kita simpan dulu satu pertanyaan dengan ini ya. Terima kasih Ibu Anita. Nanti kita akan sampaikan langsung ke ini, ke bagian terkait dari Dinas Perhubungan. Selamat siang Bapak, ini ada laporan mengenai truk dan apa namanya alat angkutan transportasi berat yang sudah masuk ke Kota Probolinggo yang cukup membuat crowded Pak. Mungkin ada penertiban atau memang seperti apa Pak pengaturan di Kota Probolinggo sendiri? Ya, terima kasih. Dari Bu Anita. Bu Anita. Bu Anita di Kademangan. Kademangan, yes. Terima kasih terkait dengan lokasi yang disampaikan Bu Anita di Jalan Berantas ya Pak. Betul, di Jalan Berantas loh Pak salah satunya. Jadi Jalan Berantas itu merupakan salah satu kawasan industri yang dikatakan oleh pemerintah Kota Probolinggo. Tentunya untuk kendaraan yang boleh melewati di sana, yaitu kendaraan kas juga boleh melewati di sana. Cuman memang kita nanti akan melakukan batasan terkait dengan kapasitas dari angkutan truk yang melewati di sana dalam batas. Mungkin terkait pembatasan ya. Tapi untuk lampu larangan, untuk larangan parkir sudah kita siapkan di sana. Dan nanti kita akan komunikasi dengan pihak kepolisian untuk terkait penindakannya. Kita juga sudah sosialisasi dengan pihak Kecamatan Kademangan dan pihak Polsek Kademangan. Kita rutin melakukan pengawasan terkait dengan penertiban terparkir di jalan batas. Tapi untuk melewati jalan batas diperkenankan dari sana. Memang diperkenankan ya Pak ya. Namun demikian tetap nanti kita akan pembatasan. Nanti berencana dengan adanya penutupan jembatan Gedung Asem. Betul, salah satunya di sana. Penyaringan nanti kita arahkan untuk arus lalu lintas truk yang berat tetap harus melalui Jalan Raya Bromo dan Ciawi. Demikian ya. Siap, terima kasih. Dan Pak Purwanto dari Dishub memang akan diperbolehkan untuk melewati jalan tersebut, hanya akan nanti dilakukan pembatasan khusus. Pertanyaan kedua masih dari Bu Anita mengenai info siswa yang akan lulus. Oh, mentas ini maksudnya tadi ya bahasa Jawanya ya. Saya kira untuk mambung mentas ini. Untuk yang sudah lulus sekolah, ujiannya nanti bagaimana ya? Nah, kami undang ini sudah hadir di studio Suara Kota dari Dinas Pendidikan, Ibu Wiwi Agustin. Monggo Ibu, tentang ujian siswa yang akan lulus. Silahkan monggo Ibu. Terkait ini Bu dari pertanyaan dari Bu Anita tentang siswa yang akan lulus Ibu. Nah, itu ujiannya bagaimana ya Bu? Nanti setelahnya seperti apa? Karena kan kita tahu bahwa ini masih kondisi pandemi ya, semuanya masih daring, sekolah dari rumah. Monggo Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Suara Kota yang berbahagia, mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat bahagia. Amin. Baik, pada semester ini sampai dengan semester kedua tahun ajaran 2020-2021, pembelajaran itu masih diselenggarakan dengan model daring atau luring. Bagaimana implikasinya pada ujian? Memang pada akhir tahun ajaran itu selalu diselenggarakan ujian, ya. Baik itu ujian nasional maupun ujian sekolah. Tetapi pada saat ini, tahun ajaran 2020-2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah mengeluarkan surat edaran
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 bahwa di dalam SE itu dikemukakan dengan jelas pada tahun ajaran ini tidak ada ujian nasional. Sekali lagi, tidak ada ujian nasional. Tetapi satuan pendidikan itu diperbolehkan mengganti ujian nasional itu dengan ujian sekolah. Dengan ujian sekolah. Bentuknya seperti apa? Di SE itu disebutkan yang pertama berbentuk portofolio. Portofolio itu bisa berisi tentang evaluasi atas nilai rapot, nilai sikap atau perilaku, nilai prestasi yang diperoleh sebelum semester itu. Jadi kalau untuk SD itu mulai semester 1 kelas 4, 5 dan semester 1 kelas 6, jadi 5 semester. Untuk SMP itu mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9, semester 1, jadi ada 5 semester. Kemudian yang kedua berbentuk penugasan. Penugasan itu bisa berupa perform, kemudian bisa berupa tugas-tugas yang sudah disepakati atau disusun oleh satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga itu berupa tes secara luring atau daring. Jadi tetap ada tes, hanya ini tes itu yang membuat skopnya adalah satuan pendidikan, ya, satuan pendidikan. Kemudian yang terakhir itu bisa bentuk tes yang lain. Nah, bagaimana sekolah menyikapinya sekali lagi bergantung kepada satuan pendidikan. Kalau boleh tahu penanya ini orang tua dari murid kelas? Dari tidak menyebutkan sih Bu, cuma tadi menyampaikan Bu Anita bahwa gimana nih nanti mungkin anaknya atau mungkin keponakannya ya Bu ya. Jadi kesimpulannya itu Ibu atau Bapak bahwa tidak ada ujian nasional. Tidak ada ujian nasional. Yang ada adalah ujian sekolah. Ujian sekolah bagaimana saja. bentuknya itu nanti pasti sekolah akan merumuskan terlebih dahulu apa bentuk ujian sekolahnya. Apakah portofolio, penugasan, ataukah tes daring dan luring atau bentuk tes yang lain. Masih akan dirumuskan ya Bu Pasti ya. akan dirumuskan, kemudian pasti sekolah akan menyosialisasikan kepada semua wali murid dan siswa. Perkiraan kapan itu Bu akan diinformasikan dari pihak Dinas Perkiraannya Pendidikan? kalau untuk SMA SMK itu biasanya lebih awal ya, April, kemudian SMP itu mungkin Mei, Mei, ya. dan SD itu Mei, akhir Mei. Udah nggak terasa ini kan udah mau masuk ke tahun ajaran baru betul ya Bu ya, di bulan Juni dan Juli. Terima kasih Ibu dari Dinas Pendidikan. Kita lanjutkan, ada dari laporan di WhatsApp. Terima kasih tentang vaksinasi nih Bapak Ibu ya. Mungkin nanti ada dari Dinas Kesehatan yang akan berkenan memberikan informasi tentang vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua. Hari ini sudah berjalan tahap kedua yang dilakukan oleh Pemkot beberapa hari ini yang sudah disiarkan di sosial media. Bagaimana, apakah itu hanya untuk nakes saja Bapak vaksinnya? Bagaimana juga dengan karyawan dari pemerintah kota dan juga keluarga nakes? Adakah kebijakan-kebijakan khusus mungkin yang diberikan dari Dinas Kesehatan? Monggo berkenan Bapak dari Dinas Kesehatan. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami menjelaskan bahwa untuk vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan start pada tanggal 27 Januari 2021 itu memang prioritas utama adalah tenaga yang bertugas di bidang kesehatan. Jadi walaupun itu semuanya, jadi untuk nakesnya, pegawai security-nya, semuanya mendapatkan vaksin. Di sini kami sudah melakukan sampai 92% 92% hari ini untuk tahap pertama. tahap pertama. Nah, ini nanti kan ada yang ditunda-tunda. Betul. Yang ditunda itu akan kami lakukan secepatnya agar mencapai 100%. Dan kami sudah melakukan tahap yang kedua Mulai Senin kemarin ya Pak ya? dalam arti
dosis yang kedua. Betul. Itu kami sudah melakukan sekitar kemarin itu 25%. Itu kami sudah melakukan. Sekarang masih berlanjut untuk pelaksanaan vaksin, menyelesaikan tahap 1, dosis pertama dan dosis yang kedua. Yang tahap pertama belum sempat divaksin itu kira-kira kenapa ya Pak? Mungkin Pak Agustris ada informasi tentang kenapa sih Pak ditunda dan lain-lain? Karena di sistem di situ yang ditunda itu ada komorbidnya, ada penyakit penyertanya, itu kebijakan yang dulu harus ditunda dulu. Kemudian ini ada kebijakan baru untuk melakukan hal semacam itu dilakukan untuk komorbid bisa dilakukan. Dan yang penyintas-penyintas itu juga teman-teman kan mendapatkan etiket juga. Betul. Nah itu sempat kami tunda juga. Nah ini ada kebijakan baru lagi bahwa penyintas boleh dilakukan asalkan melebihi dari 3 bulan. Oh, ini kebijakan baru seperti itu ya Pak? Iya, dari kementerian. Jadi nanti target dari 8% yang akan kami lakukan ini akan cepat selesai untuk yang ditunda-tunda. Betul. Pak Agustri, ada pertanyaan di WhatsApp yang sudah masuk ke kita dari Ibu Sopi di Pilang, Bapak. Apa ada informasi mengenai pendaftaran vaksin? Nah, ini kira-kira nih, karena banyak juga yang berminat mengenai vaksin, cuman yang terbatas ya Pak ya. Terima kasih untuk waktunya. Di sini untuk pendaftaran vaksin dilakukan pada intinya di tahap selanjutnya, yaitu tahap yang kedua, yaitu bagi pelayanan publik. Nah, pelayanan publik itu sudah kami atur di sana, terdiri dari untuk ASN, untuk wakil rakyat, kemudian TNI Polri, pedagang pasar, dan BUMN, BUMD, pengajar juga, tokoh agama, semua sudah kami lakukan untuk pendaftaran. Akan tetapi yang menentukan adalah tetap dari KPCPN pusat untuk menentukan sasaran dan tanggalnya ya. Baik, terima kasih. Jadi memang Bu Sopi boleh nanti disampaikan ini, diterangkan kembali bahwa akan ada, hanya masih menunggu kabar dari pusat untuk vaksin berikutnya ya, yang di luar dari nakes. Bapak, Ibu, Mitra Suara Kota sekalian, tak terasa kebersamaan Suara Inflasi harus segera berakhir, hampir pukul 12 siang. Namun sebelum kami tutup, mungkin ada closing atau conclusion statement dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama mungkin saya bisa haturkan kepada Ibu Heri. Silakan Ibu. Dari berita inflasi tadi ya, bulan Januari 2021 yang sudah disampaikan oleh Pak Mas dari BPS, ini ada beberapa komoditas yang mengalami inflasi dan ada beberapa komoditas yang mengalami deflasi. Pemerintah Kota Probolinggo melalui OPD terkait ini sudah melakukan penelitian, penyuluhan, dan melaksanakan monitoring distributor untuk pemantauan stok agar persediaan bahan di pasaran itu selalu tercukupi. Kemudian untuk seperti tanaman kopi ya, pada saat ini seperti kopi harganya melambung tinggi, bahwa dari pemerintah kota itu mengajak kepada masyarakat mari menanam seperti tanaman cabai atau tanaman kopi yang lain itu di pekarangan, dan
hari bisa dipot seperti itu. Jadi kalau harganya seperti saat ini, jadi masyarakat itu masih punya persediaan tanaman sendiri. Kemudian untuk dari berita inflasi tadi, untuk stok pangan ini khususnya untuk beras di Kota Probolinggo yang disediakan oleh Bulog saat ini masih ada 9.207 ton. Ini masih mencukupi pangan 3 bulan. Jadi terakhir dalam kondisi pandemi COVID ini mengimbau kepada masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik agar pandemi COVID ini cepat hilang dan perekonomian di Kota Probolinggo ini kembali mengalami peningkatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Heri. Ada tambahan dari BPS kepada Pak Maksud Bapak? Silakan. Terima kasih. Sebenarnya inflasi itu bukan barang-barang ya. Betul. Jadi, tinggal seberapa jauh besaran inflasi itu dan bagaimana pemerintah kota mensikapi apabila inflasi. Jadi selama inflasi itu di area yang aman itu tidak masalah. Kemudian yang penting adalah bagaimana pemerintah kota menyediakan segala menjaga persediaan pangan ini cukup untuk masyarakat sehingga tidak terjadi kelangkaan. Itu yang terjadi karena untuk komoditas yang tergantung dengan alam itu memang agak susah diprediksi, tapi bisa juga disiasati dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Heri dengan menanam kabel pot ya istilahnya seperti itu bisa minimal untuk rumah tangga yang bersangkutan tidak terlalu kerepotan untuk memenuhi kebutuhannya. Itu yang memang harus selalu ditanamkan pada masyarakat, berusaha memenuhi yang bisa dipenuhi. Ada lagi Bapak? Cukup. Sempun, terima kasih. Memang setuju, inflasi bukan hal yang patut untuk kita takutkan, memang semuanya wajar. Hanya tadi saya sepakat dan setuju sekali dengan saran dari Bu Heri bahwa kalau cabai mahal, yuk tanam cabai gitu kan. Kalau tomat mungkin butuh, kita tanam tomat sendiri sehingga bisa mencukupi kebutuhan domestik kita sendiri. Begitu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Maksud dari BPS, dari Ibu Heri juga, dan rekan-rekan PPI yang sudah berkumpul di Radio Suara Kota. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat, sekaligus menambah cakrawala pengetahuan kita hari ini dan info-info penting lainnya. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Saya Dewa, sekaligus segenap kru yang bertugas undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Maksud, Ibu Heri dan teman-teman PPID. Siap. DJ. Kurang tahu saya. Pak Heri kalau aturan Dan tadi juga kita menyediakan makan siang itu ya. Tadi lupa juga namanya. Monggo. Aturan ya.
kemana-mana membawa dompet isinya masker. Sehari kan harus ganti. Betul Ibu, 4 jam. 4 jam ini waktunya ganti juga. Rutin ya Bu, ganti ya Bu? Iya, untuk kesehatan juga. Ayo Mama satu ya. Siap. Hati-hati Ibu, matur suwun sanget. Mas Dewa pengangkatan yang baru ini ya? 2019 mungkin. Oh 2019. Mungkin 2019 kan Oh. Pak. Masih ya belum prajab ya? Belum. Baru masuk tahun ini Pak. Iya. Menjadi